Oke. Jadi kalau Anda masih ingat, ya saya buka lagi kuliahnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya kita ya. Semangat. Kuliah hari ini ya. Kuliah hari ini kita merampungkan apa yang kita bahas dari kemarin, yaitu kontaktor gas cair. Ya. Ya. Kemarin saya mohon maaf, saya salah buka slide ya, karena banyak yang harus saya kerjakan. Saya salah ya, saya mohon maaf. Nah, ini saya buka slide yang sudah saya perbaiki, entah dan baik kualitas gambarnya maupun metodologi pengajaran urutan penjelasannya. Semoga hari ini kita akan apa ya? Ya selesai dan Anda paham ya. Paham ya 60-70% apa yang saya katakan sudah bagus ya. Baik, kalau Anda sekarang menghandle gas liquid ya, gas liquid flow, itu selalu ada dua aspek. Yang pertama aspek pemetaan rejim, yang kedua aspek delta P. Hanya itu aja ya. Kalau Anda aliran kompresibel, Anda cuman delta P doang ya. Delta P ini kan resource-nya banyak ya. Ya paling besar ya dari sini ya F. Yang mana kalau kita F L per D setengah U kuadrat. Terus pokoknya Anda ingat ini aja ya. Ya itu dari situ ya. Nah, ya resource-nya dari sini delta P itu. Ya gitu-gitu aja. McFlow mah nggak kemana-mana ya. Ya, airan cair, airan gas. Nanti Anda akan partikel belajar dengan saya juga ya, insya Allah ya. Ya sama, sama aja ya, sama. Ya mau kita ada partikel, ada persamaan apa, persamaan Ergun, Black-Kozeny, dan yang lain-lain. Ya sama aja cari delta P ya. Tapi delta P-nya kalau kita kalau kita telaah delta P-nya, evaluasinya berbeda-beda untuk tiap kasus yang berbeda. Iya. Jadi mengapa saya beritahukan ini? Karena saya nggak mau Anda membuat mekanika fluida menjadi suatu ilmu mistik ya. Ilmu mistik itu ilmu yang itu susah. Waduh, itu susah. Pokoknya susah deh. Susahnya di mana nanti? Susah aja pokoknya, rumusnya banyak. Padahal enggak. Ya. Rumus itu tinggal dibuka di buku karena ujian Anda open book. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak disuruh mengingat rumus ya. Tapi Anda disuruh untuk pakai rumus mana untuk kasus apa ya. Oke. Saya ingat 4 FL per D setengah U kuadrat ya karena saya ngajar ini. Ya. Ya. Ya, nanti F di sini ada apa misalkan 16 per RE. Saya sisa persamaannya saya nggak ingat loh bahkan. Ya, ada Colebrook, persamaan Colebrook, ada persamaan yang lain banyak. Seabrek persamaannya. Saya nggak ingat. Ya, itu wajar itu ya, normal gitu loh, nggak ingat. Saya ingat ini karena saya ngajar Mekbu. Kalau coba aja saya ngajar misalkan termodinamika ataukah saya ngajar teknik reaksi kimia saja gitu. Ya saya nggak ingat dan itu, tapi saya tahu kira-kira kalau ini nih persamaannya. Saya tahu halaman berapa kira-kira nyarinya di buku. Itu yang membuat McFlu berbeda. Oke, kembali lagi di sini. Nah, rejim ya. Rejim itu apa sih? Rejim itu ya bentuk alirannya. Ya. Nah, kalau Anda belajar pada aliran satu fasa, pasti ada 3 rejim ya. Laminar, turbulen, yang ini transisi. Pasti seperti ini. Lalu ya. Lalu mengapa sih gunanya kita mengkelompokkan ini? Ada yang mau diskusi dengan saya? Apa gunanya kita mengelompokkan rejim-rejim? Apa sih? Kenapa? Karena kita tidak Kenapa? Ada yang mau ngobrol dengan saya? Mengapa kita ingin mengelompokkan mekanika fluida dalam rejim-rejim? Ada yang mau ngobrol dengan saya? Nah, atau ala mekanik ala NME aja ya, kita lihat. Yang beruntung siapa hari ini?
Frisya, Saskia, Anda di situ? Ini 22. Ada, Pak. Oke. Menurut Anda, mengapa kita harus ngitung rejim itu apa sih gunanya? Apa sih gunanya mekanika fluida ngitung rejim? Mengetahui itu di rejim mana sih? Apa sih? Frisya, opini Anda ya. Salah, Anda akan saya tertawakan. Teman Anda juga nggak boleh ketawa. Kok tertawa di mute? Nah, mana? Frisya? Menurut Anda kenapa sih? Yuk. Halo? Mana? Mana Frisya? Loh, kok diem? Halo Frisya, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, Sebentar. menurut Anda mengapa kok kita menghitung rejim? Mengetahui rejim gunanya apa sih? Apa sih makna rejim dalam mekanika fluida? Opini Anda aja. Taunya apa dan kira-kira buat apa rejim tersebut? Ya, aliran satu fasa dulu aja, aliran cair aja misalkan. Kenapa kita harus cari rejim laminar turbulen? Apa sih makna bilangan Reynolds itu? Frisya? Jangan merasa tertekan ya. Kalau bilang nggak tahu, bilang aja biar kita nggak stuck di satu orang. Gimana Frisya? Kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, oke, saya akan cari yang lain. Derek. Derek, Anda di situ bisa on mic. Iya, Pak. Oke, Derek, menurut Anda mengapa sih kita di mekanika fluida ngitung rejim? Gunanya apa? Buat mengetahui ini bukan Pak, kayak jenis laju alirnya gitu supaya apa? Supaya perhitungannya lebih akurat gitu Pak. Good. Derek, terima kasih. Derek, nanti kalau kita NME saya ya, favorit saya dan Pak Sibi, Derek ya. Oke, ya. Kalau Anda masih ingat fanning ya. Fanning itu kalau untuk apa? Untuk aliran laminar apa? 16/RE kan? Ya. Kalau untuk aliran turbulen apa? Embuh. Ya. Ini fungsi dari apa? Kekasaran kah? Dari Reynolds itu sendiri, fungsi dari U dan sebagainya. Ya. Nah, apa gunanya kita menghitung rejim pada mekanika fluida? Betul kata Derek tadi, kita supaya lebih akurat, tapi gini, mekanika fluida seperti saya selalu gambarkan ya. Ya, ini tuh gini, ini gini, ilmunya di sini M saya bilang ya. Di sini ada deterministik, di sini ada empirik. Ya, model deterministik Anda sudah tahu P sama dengan rho GH, tapi kan gini ya. Anda ini sorry saya agak ke tempat lain dulu supaya kita punya pijakan yang sama dulu. Kalau Anda punya air terjun atau ini saya bocorin, saya bocorin, tangki saya bocorin dengan ketinggian H. Anda menghitung kecepatan keluar tepat di titik ini bagaimana? Ya kan Anda tahu setengah apa? Rho V kuadrat sama dengan apa? Rho G. Sorry, kenapa sih? Oke, Rho GH ya. Ya. Rho GH. Ya. Kling. Sorry. Sorry. Saya kok salah. Lalu apa yang Anda lakukan di sini? Ini coret. Lalu V sama dengan akar 2GH. Gini ya? Ya. Tapi kalau menurut orang eksperimental, ya itu nggak kayak gini. Ya. Ini kalau saya mau hapus ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ya. V sama dengan akar 2GH ya. Itu aslinya V
sama dengan akar 2G dikeluarkan suatu konstanta H pangkat N. Untuk kasus ideal, konstanta adalah akar 2 dikali G dan N sama dengan 0,5. Sampai sini nangkap semua ya. Oke. Nah, orang bisa dapat hubungan ini ya karena mereka eksperimen. Mereka eksperimen benar ya. Jadi kalau tingginya, caranya eksperimen gimana? Mereka bikin tangki ya. Ada level-level ketinggian di sini ya. Oke. Ya, mereka bisa bikin tangki, tipikalnya reservoir, artinya di sini dibuat ketinggiannya sama terus. Jadi di sini ada flow in ya. Misalkan di sini ada F in. Tapi kita cek apa? Ya pokoknya dia ngecek ketinggiannya supaya sama terus ya. Lalu di sini dibuka. Lalu gimanain di sini? Ditambah ember, lalu dihitung Q versus T ya. Ya kan? Nanti di sini dia dapatkan, kalau kita tahu apa? Kita tahu diameter di sini ya. Kita tahu Q-nya kan Q per D ya. Q per A sama dengan U. Nah, ini hubungannya sama dengan ini enggak ya gitu. Ya. Ya. Ini untuk kasus Anda yang friksi, Anda pernah diajarin ini kan saya yakin. Kalau untuk kasus Anda yang friksi, itu gimana dia ngitungnya? Ya. Ini dia kayak gini, terus ditambahin satu segmen pipa. Kalau di sini bolong di sini, V masih sama dengan akar 2GH. Kalau di sini gimana? V lebih kecil dari akar 2GH. Itu dicari hubungannya ya. Di sini ember lagi, terus tambahin segmen lagi pipa, tambahin segmen pipa, dan terus, akhirnya didapatkan hubungan. Oke, kalau aliran laminar, F sama dengan 16 per RE. Ya, F ini nanti akan dipakai di apa? 4F L per D setengah U kuadrat. Akan dipakai di sini. Nantinya akan dipakai di sini. Kalau laminar. Lalu gunanya kita mengetahui dia laminar, dia turbulen, dia transisi. Ya karena orang bikin percobaannya, ya si Pak Reynolds itu bikin percobaannya itu dia dicek kalau dia ada di kelompok ini di spesies laminar, maka cara perhitungan delta P-nya adalah sesuatu. Oke. Kalau dia ada di spesies apa di sini? Spesies turbulen, maka delta P-nya mengikuti sesuatu fungsi dari G. Ini sesuatu fungsi dari G. Ya. Jadi kenapa kok saya beritahukan seperti ini? Karena dahulu kala ketika saya masih muda, sekecil-kecil Anda, enggak kecil-kecil, saya masih lebih kurus dari sekarang, saya bingung, ruwet kepala saya. Ini saya kok tidak bisa menurunkan itu F sama dengan 16 per RE, kenapa saya enggak bisa menurunkan, dan saya stuck di situ. Mekanika fluida adalah kuliah yang saya benar-benar enggak nyaman. Saya suka kuliahnya tapi tidak nyaman gitu loh. Saya adalah orang yang terbiasa menjelaskan sesuatu secara deterministik saja. Dalam tanda kutip, pokoknya kalau ini persamaannya dari sini, turunkan sampai ujung sana gitu. Ternyata enggak. Ya, dan ini yang dulu kan kami belum diakreditasi ya, kita belum dapat akreditasi ABET. Artinya dosen-dosen zaman saya muda atau mungkin zaman Pak Yogi muda itu masuk kasih ilmu pokoknya kayak gini, langsung kerjakan semua ya. Zamannya Pak Wawan muda, Pak Dendi muda, zaman saya muda, Pak Anggit muda misalnya seperti itu ya, zaman kami sekolah, terus pokoknya dikasih sabrek gitu, kami disuruh nyari sendiri hubungannya apa. Ya. Nanti mahasiswa cuman gimana cara ngerjainnya. Wah gitu aja. Mau tuh ujian itu udah pokoknya cek soal-soal tahun lalu aja ya, sama Anda sama kayak gitu aja sama. Tapi enggak dapat filosofinya, enggak dapat. Kenapa? Bakal dalam belakangnya enggak dapat. Oke. Ya. Nah, ini akhirnya saya putuskan, dan tentunya yang dosen-dosen sesudahnya ketika sudah update, ya gimana caranya mengajar dengan lebih baik. Dan ini saya mau memberikan sumbangsih di mekanika fluida. Saya hanya memberitahukan Anda bahwa ini pada F sama dengan 16 RE itu bukan ranah deterministik lagi. Itu adalah ranah empirik. Tahu ya empirik itu apa ya? Oke. Itu ranah keluar dari percobaan Pak Reynolds ya.
dalam pipa, ya, dalam pipa yang mana masuk dalam rejim laminar. Rejim laminar berapa? Reynolds-nya di bawah 2000 ya, nggak salah ya. Saya aja lupa ya, bawah 2000 untuk pipa sirkular, pipa untuk tabung yang terisi 100%. Ya, itu 2000. Oke, di bawah 2000 ya kalau saya salah kasih tahu. Ya. Ya. Jadi gunanya untuk mengelompok-kelompokkan spesies-spesies rejim. Nanti kalau di atas turbulen, di atas 4000, misalkan 5000 Reynolds-nya, ya persamaannya beda lagi. Persamaannya ada persamaan Blasius, ada persamaan Colebrook, Coulson dan sebagainya, banyak persamaannya. Anda tahu sendiri persamaannya, dan persamaan tersebut sudah jadi kompleks ya. Dan setiap orang, kalau Anda ingat nanti, Anda termo sudah belajar persamaan keadaan belum? Saya tanya, Derek, termo udah belajar persamaan keadaan belum? Secara definisi kok nggak salah udah deh, Pak. Yang Peng Robinson, Van der Waals sudah belum? Pernah ada diajarin, Pak. Disebutkan ya. Oke, terima kasih. Nah, Peng Robinson, Van der Waals dan sebagainya itu hanya fitting gitu loh. Itu hanya fitting. Orang itu cuma bikin fitting di sini. Orang dulu bikin fitting, kita pakai datanya. Nggak ada yang rumit. Yang penting kita tahu buku mana yang kita buka, pustaka apa yang kita buka. Itulah mekanika fluida. Makanya kita tahu rejim itu gunanya apa, karena peneliti sebelum-sebelumnya ya ngecek kalau Reynolds di bawah 2000, ini ada korelasi matematis antara delta P terhadap Q-nya. Yang bisa disimbolkan dengan misalkan F sama dengan 16 dibagi Reynolds-nya. Lepas dari itu sudah kemana-mana ya. Kalau Anda tahu diagram Moody ya, diagram apa yang tidak suka dilihat oleh ini diagram Moody. Ya, karena kan kayak gini ya, ya nggak? Gini ya. Terus habis itu kan gini. Ya nggak? Nah, masih ingat kayak ya? Ya atau kayak gini kan? Ya toh? Di sini Reynolds, di sini F ya. Ya kan? Ya kan? Diagram Moody masih seperti itu. Kenapa kayak gini ya? Karena kayak gini pada saat eksperimennya. Ya. Jadi di sini kalau saya buat warna lain, di sini adalah laminar, di sini adalah turbulen. Oke. Oke. Anda bisa melihat coretan dari saya kan ya? Bisa ya semuanya? Bisa, Pak. Oke. Anda tahu ya. Jadi itulah gunanya kita mencari rejim. Hanya itu. Oke. Ya. Nah, nanti di dalam gas cair ini ada yang lebih keren. Ini si gasnya bisa turbulen, cairnya laminar. Cairnya bisa turbulen, gasnya turbulen juga bisa. Dua-duanya laminar juga bisa. Wah, nanti kita lebih seru lagi. Artinya untuk gunanya kita mencari rejim ya. Itu selain kita mencari bentuknya, khususnya untuk aliran gas cair, kita cari bentuk di sini ya. Oke, kita di sini mencari bentuk. Oke, kita cari bentuk ada di manakah dia. Nah, itu gunanya yaitu pengelompokan hitungan. Oke. Oke, seperti itu. Oke. Ya. Masih ini paham ya? Saya sebelum pijakan kita harus kuat dulu di sini. Ya. Gunanya mencari rejim itu. Kita harus tahu spesies apa yang ada di situ, lalu pakai pendekatan apa. Itulah gunanya kita mencari rejim. Ya. Nah, kayak Anda, itulah gunanya kita juga membuat spesies-spesies kan. Yang ini dari misalkan apa? Misalkan ada yang mau masuk ini bioproses ya, ada Aspergillus ya. Aspergillus itu. Aspergillus ada Aspergillus oryzae, ada Niger, ada misalkan Flavus gitu. Yang mana? Kenapa kita mengelompok-kelompokkan? Karena kita tahu kalau kita dealing dengan Flavus alias jamur yang ada pada tempe bongkrek itu berbahaya gitu ya. Cara menghandlingnya seperti ini sama. Manusia sama cara membuat menghandle keilmuannya sama. Oke. Itulah mengapa Anda ketemu banyak persamaan kan tuh sebetulnya hanya fitting untuk keadaan yang ada saja. Bisa jadi ketika nanti Anda friksi sudah diajari oleh Pak Wawan persamaannya seperti ini, tiba-tiba pas ujian, pas ujian yang buat soal friksi ternyata bukan Pak Wawan, saya misalkan yang kebagian. Saya kan nggak tahu
Pak Wawan udah ngajar apa? Semisal, meskipun saya akan tanya beliau. Lalu saya keluarkan persamaan lain, tapi kalau Anda nggak menguasai konsepnya, Anda pasti akan protes. Kan persamaan ini nggak pernah diajarin gitu ya. Tapi mesti Anda tahu prosesnya dan tahu pendekatan. Ya sudah gitu loh. Oke? Persamaan apapun hanya sebagai fitting saja. Oke, sekarang kita kembali. Nah, dulu ada orang, saya lupa namanya siapa, ada peneliti yang meneliti ini sebetulnya. Ya. GG itu apa? Itu adalah laju alir gas dibagi A pipa. GL itu apa? Di sini laju alir liquid dibagi A pipa. Nanti ada di sini ada ini namanya flux ya. Jadi apapun yang flux panas itu juga sama. Q per A. Artinya bukan A di sini, Q di sini bukan flow tetapi lebih ke heat ya. Artinya flux itu adalah sesuatu yang dibagi dengan luasan. Oke. Nah, Anda bisa melihat di sini mereka ini kalau untuk aliran vertikal, pipa vertikal itu kayak gini nih. Ya. Kayak gini ya kayak gini. Kenapa kayak gini? Ya kayak gitu. Kenapa? Karena dia membuat percobaannya udara dan air. Ya, lalu dia kelompok-kelompokkan tuh, dia kayak bikin spesies-spesies tuh, John, bubble flow, slug dan sebagainya, seperti itu. Ya, nah tapi di sini dia belum memperhitungkan ada faktor kekasaran pipa karena di sini dia menggunakan pipa gelas. Nanti saya akan share video lucu ya. Nah sama di sini juga, ya ini lebih enak ya, lebih jelas ya. Ya, sama di sini kalau pipanya untuk horizontal gimana? Ya sama di sini G, di sini ada lambda. Di sini ada apa ini? Pi ya, pi. Nah, cara nyari lambda dan pi bagaimana? Nah, sudah dijelaskan sebetulnya kemarin, tapi mau saya jelaskan ulang. Apa ini? Ya, ada koreksi sifat fisik. Coba Anda sekarang di sini screenshot ya. Saya minta screenshot Anda semua ya. Screenshot yang saya kotakin ini. Udah semuanya? Screenshot sama slide-slide-nya lah, enggak apa-apa. Oke. Udah semuanya screenshot ya? Udah ya? Nah, ini tadi GL ya. Ya, ini kan tadi saya bilang apa? Ini kan kilogram per second itu apa? Flow ya. Flow ya. Dibagi dengan meter kuadrat ini. Nah, ya. Ini flow dibagi dengan area. Apapun itu. Kalau flux itu seperti itu. Oke. Gunanya nyari GG sama GL itu apa? Untuk mengetahui dia di rejim apa. Tok. Ya. Dah, itu aja. Nanti kita akan pakai ini. Ya. Mengapa ada ini? Sekarang saya tanya. Mengapa ada ini? Karena yang bikin percobaan cuma bikin cairan sama air sama udara. Oke. Sekarang saya stop share dulu. Oke. Saya menyalakan YouTube saya. Bentar. Bentar ya, bentar. Lu kok error. Bentar, sabar. Oke, sebentar ya. Saya share di masuk video clip. Semua sudah bisa lihat siaran dari saya? Sudah bisa melihat? Oke. Sudah, Pak. Kita tonton bentar 2 menit ya. Anda bisa melihat di situ ada straight injector, ada porous injector. Apa perbedaannya ya? Nah, ini. Pas pasif dasar orang.
Anda bisa melihat di sini ya. Kalau injektornya beda, ini injektornya apa ini? Ada yang punya akuarium di rumah? Ya, ya seperti sparger namanya. Ya, akuarium itu supaya terdisperse dengan baik oksigennya. Ngapa kok ikan di rumah butuh akuarium, butuh sparger ini ya? Ya karena pertukaran udaranya jelek ya kalau di rumah, makanya harus di sparging gitu. Kalau di sungai, sungai yang bersih ada banyak pertukaran udara di situ, ikannya nyaman ya. Kembali. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan computational fluid dynamics ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah disempurnakan sebetulnya oleh orang-orang lain yang riset di bidang 3D computation ya. Nah, ini mereka membuat ini apa? Computational fluid dynamics. Oke. Oke, ya. Udah ya. Nah, paham ya. Nah, mengapa itu tadi saya bilang mengapa kok sebentar. Mengapa kok mengapa yang di sebentar kok aneh. Bentar. Kok nggak ada? Bentar. Stop share dulu. Bentar ya. Sebentar. Share screen. Ya. Mengapa kok ini ya? Mengapa kok ini yang dipakai? Mengapa kok air plus udara yang dipakai? Ya karena yang eksperimen pakai air dan udara, simpel seperti itu, semudah itu. Oke. Ya. Nanti kalau saya dealing misalkan dengan toluen sama hidrogen gimana, Pak? Ya udah, lakukan apa ya? Lakukan adjustment dengan yang ada di sini. Oke, lakukan adjustment. Oke, berarti rogasnya ya, rogas hidrogen dibagi dengan rogas air di sini ya. Ini tuh udara ya sebetulnya. Oke. Kemudian row liquidnya toluen dibagi dengan row air. Dapatlah lambda, pengkoreksinya dapat di sini. Lalu sini apa? Pi ya. Nah, ini apa ini? Ini adalah tegangan permukaan. Ya. Surface tension. Oke. Loh, Pak Aryo, kenapa tegangan permukaan itu penting? Nah, nanti Anda akan bekerja di pabrik misal. Tegangan permukaan itu adalah aspek yang penting. Ya. Nah, kalau Anda tahu namanya boiler, tahu boiler? Perebus. Ya. Anda NME sudah belajar ini, saya yakin PTK sudah belajar ini. Ya. Alatnya itu pernah digambarkan nggak sama Pak Heri atau Bu Mel? Sorry. Nah, alatnya itu seperti ini, terus ke sini, bawahnya ada pembakarnya seperti ini. Ya, di sini fasa cair, di sini fasa gas. Ini udah masuk. Di sini steam lah. Nah, di sini dibakar, ya, dibakar. Loh, di sini selalu ditambahi namanya
apa ya, kayak softener gitu ya. Saya lupa nama bahasa Inggrisnya, cuman dia untuk penurun tegangan permukaan. Ini. Mengapa? Nah, karena supaya si uapnya cepat lepas ya, enggak jadi bulat-bulat gede. Entah mengapa, apakah bulat-bulat gede ini bisa merusak yang ada di sini kah, atau membuat ada apa? Ada getaran karena misalkan Anda kalau merebus air itu kan apa? Kalau dia apa? Kalau dia mau mendidih gimana? Kan mesti gitu ya. Nah, ini mereka menurunkan tegangan permukaan. Kalau tidak salah menggunakan amonium hidrazin. Kalau tidak salah, nanti Anda bisa cari. Chemical, dikasih chemical di sini untuk menurunkan tegangan permukaan supaya air secepatnya lepas. Sudah lepas aja. Jangan membuat gelembung. Ya. Nah, itu konsiderasi itu penting ya. Karena nanti bisa meningkatkan produktivitas tim kah, atau misalkan bisa menghindarkan alat dari kerusakan. Pengetahuan mengenai tegangan permukaan itu penting sekali ya. Nah, di sini setidaknya Anda tahu bahwa ukuran bubble, oke, ukuran bubble mau dia besar, mau dia kecil, itu salah satu fungsi dari tegangan permukaan. Oke, salah satunya. Kalau dia tegangan permukaannya besar, artinya dia airnya itu pokoknya kuat lah ya. Misalkan apa? Tegangan permukaan yang besar itu contohnya zat apa ya? Merkuri ya, merkuri apa? Air raksa ya. Raksa itu Anda ngerebus ya, ngerebus air dalam air raksa gitu ya. Nah itu. Maka dia akan membuat bubble yang besar. Atau apa? Anda pernah goreng ikan nggak? Yuk kita saya tapi nggak tahu partisipannya siapa di sini, dan saya tidak tahu apakah video saya masih nyala atau tidak. Nah. Oke, yes, good. Oke. Anda pernah goreng ikan nggak? Ada yang pernah goreng ikan di sini? Saya cari. Yang ibu-ibu enggak, saya sudah ini emansipasi. Jangan ibu-ibu saja. Muhammad Ramdhani, NIM 11. Anda di situ? Ya, Pak. Goreng lele enggak? Atau cumi? Lele nggak pernah sih, Pak. Mainnya patin. Patin, ya wes, goreng patin. Pernah nggak menggorengnya? Pernah. Pernah. Kalau goreng patin, Anda pernah mengamati apa yang terjadi apabila Anda memasukkan patin baru basah-basah gitu, apa? Minyaknya kenapa? Minyaknya jadi ada betuk-betuk itu gara ada airnya. Betuk itu apa, Muhammad Ramdan? Anda panggilannya apa tuh? Ramdannya? Fikri, Hah? Fikri, Pak. Fikri ya, Fikri. Betuk-betuk itu menurut Anda apa, Fikri? Itu gara-gara air mungkin, Pak. Ya bukan, ya emang gara-gara air. Air, Ya, air air panas yang suhu minyak itu 150-an, 150 sampai 200 air goreng lele atau goreng ayam. Nah, itu air berapa titik didihnya? P dan T atmosferik berapa? 1 atm 100 derajat, Pak. 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan air dalam tubuh, dalam daging ikan patin Anda itu terjebak di temperatur 150, bagaimana dia? Jadi menguap ya, Pak. Ya menguap. Tapi menguapnya dia dihalangi. Air sama minyak nyampur nggak menurut Anda? Enggak. Nah, jadinya gimana? Tegangan permukaan air dan minyak kira-kira besar atau kecil? Jadi besar, Pak. Besar. Memang tidak, nggak suka satu sama lain. Lalu dia menjadi gas. Akhirnya ukuran ya kalau Anda itu ya, kalau Anda tidak beruntung apa? Meledak ya, bukan cuma meletup ya, meledak ya. Kenapa? Karena ngumpul dulu gasnya jadi satu tuh sudah gitu ya. Pernah ya, makanya kalau ngegoreng itu saya dulu ngegoreng ikan-ikan gitu pakai helm. Nah, zaman saya masih muda pakai helm ditutup gitu ya. Pak pemberani. Kenapa? Karena saya khawatir terkena percikan, sebetulnya bukan minyak panas saja ya, itu adalah percikan air panas 100 derajat Celcius plus minyak sedikit ya, karena dia membentuk bubble dan dia meletus gitu. Jadi di situ Anda bisa simpulkan apabila tegangan permukaan besar, maka dia akan cenderung membentuk bubble besar. Dan rejimnya akan semakin menjauh dari rejim yang nggak tahu
Apakah kita inginkan atau kita tidak inginkan terserah. Tapi yang jelas regimenya akan semakin menjauh dari bubbling. Mungkin dia di slug sini ataukah di sini ya. Karena slug itu kan kayak gini tapi dia lubang-lubang gitu kan ya. Nah itu kalau tegangan permukaannya besar. Ya. Nah sekarang Pak Haryo, kenapa di sini nggak ada lambdanya? Ya karena orang yang bikin grafik ini nggak pakai lambda, belum bikin. Ya dia eksperimennya nggak pakai lambda. Jadi jadi kalau pertanyaannya pipa vertikal, ya datanya cuma ada ini untuk menentukan regimnya ya pakai ini saja. Ya. Kalau pipa horizontal, ya ini ada lambda, ada peak-nya. Ya. Nah seperti itu. Ini nggak menjamin 100% akurat, tapi setidaknya Anda tahu ada di mana kira-kira. Ya. Anda bisa melihat di sini ya kalau gasnya makin naik ya, di sini gasnya makin naik, semisal ya dia akan semakin menuju disperse. Misalkan di sini lambdanya makin besar, gitu. Lambdanya makin besar untuk tempat yang sama, maka dia akan semakin membentuk gelembung. Anyway, itu nanti tegangan permukaan akan sangat-sangat terlihat di sini. Oke, paham ya? Oke, seperti itu ya. Apakah high resource confidence? Sebetulnya nggak setiap saat, tetapi setidaknya kita punya initial estimation aja ya. Ya inisial gimana kayak gitu ya udah. Ya itu gunanya ngitung lambda sama pi tadi itu untuk pipa horizontal. Dan nanti Anda catat di cheat sheet Anda ya. Oke. Nah, dulu saya kalau pas kuliah pas luring mahasiswa enggak saya bolehin buka buku, tapi buka satu lembar kertas A4, satu A4. Ya. Ya, karena buka buku biasanya ada contoh soal di situ. Nah. Ya, di sini Anda boleh lah tulis satu lembar A4 kira-kira nanti bagaimana efek ngitung lambda. Ya. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, di sini ada slip ya. Jadi sangat memungkinkan pada fluida gas cair dalam satu pipa itu ada si gasnya pergi duluan kah atau si cairannya pergi duluan. Ada slip. Ya, phase slipnya ada lain. Oke. Oke. Nah, yuk kita sekarang Anda buka catatan Anda, akan ada kuis mengenai hari ini. Saya akan berikan di sini. Oke. Ya, oke. Kita akan coba telaah satu persatu persamaan ya yang ada. Ya, perhitungan perkiraan hilang tekan pada pipa horizontal. Ya, kenapa kok pipa horizontal? Saya nggak ketemu data untuk pipa vertikal. Saya jujur ya, pipa vertikal lebih nggak bisa diprediksi. Jadi kita gunakan pipa horizontal. Oke, ini kita ada namanya metode Lockhart-Martinelli. Oke, aliran dua fasa. Dipublikasikan pada tahun 49, cukup tua ya. Anda belum lahir saya yakin. Metode ini memberikan estimasi hilang tekan relatif lebih cepat dibandingkan metode lain. Ya. Nah, oke. Metode ini mendeskripsikan hubungan beda tekan fasa tunggal dari gas doang, gas saja atau cair melalui hubungan matematis sebagai berikut. Ya. dP per dx, ya. dP per dx itu apa? Yaitu sama dengan delta P per L pipa. Ya, sama ya. Berapa? Kenaikan delta P per dx ya. Ya ini ya. Itu sama dengan suatu besaran, suatu kenapa konstanta kan? Bukan konstanta, ini suatu fungsi dari ya ini tuh sebetulnya fungsi pi kuadrat gas ini apa fungsi yang saya akan jelaskan di sini dari delta P per delta X dari single gas saja atau single liquid saja. Ini ada semuanya. Jadi Lockhart-Martinelli itu membuat Pak Lockhart sama Pak Martinelli ini dia membuat hubungan matematis ya. Karena apa? Karena susah ngitung delta P untuk dua fasa. Karena ya susah ya.
nggak gampang, nggak mudah ya, nggak mudah karena ada Anda bisa tahu sendiri kalau di dalam pipa lurus misal viskositasnya beda, campurannya bagaimana ya, viskositasnya beda, densitasnya berbeda dan sebagainya. Nah, itu dia membuat hubungan matematis ini ya. Semuanya dicatat ya, semuanya catat ya. Boleh di screenshot dulu. Yuk, yang ini di screenshot ya. Oke, ini di screenshot. Udah belum screenshotnya? Oke. Nah, adapun nilai pi kuadrat G dan pi kuadrat L dapat dicari melalui hubungan matematis sebagai berikut. Oke. Pi kuadrat L sama dengan 1 ditambah C per apa ini? Ini X, apakah X apa ini? Nah, sigma kah atau apa ini? Ini huruf Yunani yang kayak gini nih. Bukan X, ini apa tuh? Ada yang tahu huruf apa ini? Saya nggak tahu huruf apa ini. Oke. Ya, nggak apa-apa, nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang jelas huruf itu aja. Boleh diganti K apa boleh ya, terserah Anda ya. Tapi sepakati bahwa untuk mengerjakan soal di mekanika fluida sudah banyak kosakata lain dipakai, Anda pakai huruf ini aja. Oke. Nah, hubungannya didapat seperti ini. Si pi kuadrat L ya itu sama dengan 1 ditambah C per konstanta ini ditambah 1 per X per konstanta ini kuadrat. Sementara pi dari pi kuadrat gas sama dengan 1 ditambah C konstanta ini ditambah ini kuadrat. Sekarang saya kembalikan. Oke. Ini dapatnya dari mana? Ini itu dapatnya dari eksperimen. Jadi jangan tanya saya ya. Jangan tanya saya mengapa hubungan matematisnya seperti itu. Ya karena seperti itu ya. Karena dia memfittingkannya secara numerik dan didapat hal seperti itu. Jadi Anda tahu kan ya persamaan, misalkan di sini apa ya? Ya dia dapat di sini apa ya? Di sini adalah X-nya, di sini adalah P-nya. Ya somehow mungkin seperti ini kah? Ataukah seperti ini, lalu dia lakukan fitting. Dapat persamaan seperti ini. Ya, oke. Paham sampai sini? Sampai sini paham belum? Paham ya? Masih paham ya? Dapatnya seperti itu karena itu dia fitting. Saya tanya, kalau di statistik atau metode atau di komputasi proses sudah diajari fitting belum? Saya tanya. Komputasi proses atau statistik? Udah belum? Loh, kok diam aja? Udah, kalau udah ya udah bilang udah. Belum atau belum? Udah belum? Saya tanya. Ikrimah. Ikrimah, NIM 74. Sudah belum diajari statistik? Oh, fitting ya, Pak? Iya, fitting. Terakhir kalau nggak salah di statistik masih hipotesis, kalau nggak salah sekitar hipotesis. Hipotesis ya. Oke, kalau komputasi proses sudah belum? Komputasi yang MATLAB itu, Pak. Iyalah, mana lagi. Oh ya. Yang ODE itu, Pak. Bukan. ODE kan integrasi persamaan diferensial. Tapi pernah diajarin fitting nggak di situ? Somehow kan Anda punya persamaan diferensial, ada konstantanya gitu ya. Itu udah pernah diajarin fitting nggak di situ, Ikrimah? Sama Pak Hendra atau Pak Fadli atau Pak Kerti? Kayaknya belum sih, Pak. Oke. Atau iterasi, bukan. Iterasi bukan. Iterasi mah nebak-nebak ya, nebak-nebak secara iterasi. Oke, terima kasih Ikrimah. Oke. Nah, sekarang saya ini sedikit lagi ya. Saya ajarin apa itu fitting. Ada yang selain Ikrimah, ada yang mau ini ngobrol? Ada yang tahu definisi fitting itu apa? Bukan datang ke factory outlet lalu ngepasin baju Anda, bukan. Ada yang tahu definisi dari fitting itu apa? NIM 77, Patrick Bernardi, bisa open mic. Apa yang Anda tahu definisi fitting apa? Patrick? NIM 77? Halo? Ayo temannya bantuin. Patrick dipanggil Pak Haryo itu cepetan. Patrick, di mana Anda?
Ah, ya. Iya. Mana? Good morning. Nah, ya, Patrick Bernardi, Anda tahu apa fitting? Definisi fitting? Kurang paham, Pak. Paham. Oke. Ya, carry on, continue. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya sekarang cari Nadira Zalfa, NIM 006. Anda bisa open mic. Apa Oh definisi? iya Pak. Nah, definisi fitting apa? Eh, Fitting nggak tahu Pak. Anda pernah ke toko baju, Nadira? Kalau fitting yang itu tahu Pak. Nah, gimana menurut Anda? It's not that Jadi different. kayak nyesuaiin gitu Pak. Ya, Anda sudah tahu baju yang itu lucu gitu ya. Terus habis itu Anda pergi ke kamar fitting lalu Anda sesuaikan. Ya. Oke. Kalau nggak sesuai, apakah Anda akan tinggal di toko tersebut? Atau Anda gimana? Kalau nggak sesuai cari yang lain Pak. Nah, guys, good. Ya, itu. Semudah itu. Oke, fitting persamaan. Oke, tadi saya jadi supaya nggak itu ya. Kenapa fanning pada satu fasa itu seperti ini? Karena di fitting persamaannya. Jadi kita punya suatu fungsi, ya, misalkan ini fungsi ini F-nya, ini Reynolds-nya, ya, misalkan seperti ini, ya, dicari datanya, ya, dia eksperimen 1, 2, 3 seperti ini. Lalu Anda sudah pernah melakukan ini sebetulnya. Di sini ditarik garis. Garis ini suatu F, suatu fungsi dari RE. Ya, bisa 16 per RE, bisa 30, bisa 40, ya suka-suka. Lalu setelah itu dia lakukan apa ya? Persamaan ini sesuai enggak gitu ya. Ya hampir sama dengan uji hipotesis, tetapi persamaan ini sesuai enggak ya. Ya sama seperti tadi Nadira pergi ke toko baju. Nadira pergi ke toko baju. Apa yang Anda cari di situ ya? Ya. Anda kan punya ukuran tubuh sendiri, punya kebutuhan sendiri, ya. Ukuran tubuh Anda akan difitkan dengan baju yang tersedia, ya. Sudah fit, nah itulah baju yang menggambarkan ukuran tubuh Anda, ya. Ya. Seringkali mungkin saya kurang tahu ya. Mungkin tanya ke ayah ibu Anda yang kerja sebagai ASN atau PNS. Dulu namanya bukan ASN, PNS namanya. PNS, ya PNS atau yang punya seragam Korpri. Atau yang ada yang putra-putri dari TNI atau Polri di sini. Ya. Kita mengetahui ya, kadang-kadang ya, kita mengetahui ukuran badan seseorang dari ukuran baju orang. Jadi kira-kira tingginya berapa, kita bisa tahu, oh ukuran sepatunya 43, itu ada hubungan matematisnya dari tingginya berapa. Ukuran sepatunya 43 atau 44, oke, tingginya sekitar 180, 190, mungkin seperti itu. Ya. Dan itulah fitting dari persamaan. Nah, jadi mengapa hal ini ada? Jadi saya ingin mengembalikan lagi. Mengapa hal ini ada? Karena sama dia di utak-atik, ya, di utak-atik persamaan ini yang paling menggambarkan hubungan matematis yang paling dekat setidaknya antara si X ini dengan ini. Oke. Jadi mekanika fluida itu setengahnya deterministik, setengahnya persamaan fitting aja dari persamaan orang. Oke. Lalu C-nya bagaimana Pak Aryo? Nah, C-nya itu didapat dari sini. Ini saya sudah cari-cari bahan lama ini. Sudah saya dari tahun lalu sih saya. Nah, C. Nah, simbolnya ini LL ini apa? Kalau laminar cair laminar, gasnya laminar, LL, C adalah 5. Oke. Kalau cairnya turbulen, gasnya laminar, C-nya 10. Kalau cairnya laminar, gasnya turbulen, C-nya 12. Kalau dua-duanya turbulen, C-nya 20. Nah, jangan tanya sama saya lagi sekali lagi. C ini dapat dari mana? Nah, ini dapatnya dari
eksperimen. Oke, eksperimen si Pak Logard sama Martinelli pakai air ya, digelebuk-gelebuk gitu. Ya. Oke. Nah, sebetulnya Anda tadi melihat nggak dalam pipa ya? Ya ini ada injektor gas misalkan di sini. Kalau injektornya berupa sparger sama injektornya berupa pipa biasa, kira-kira ukuran bubble-nya lebih besar mana? Yang sparger atau yang pipa biasa? Ada yang mau jawab? Gaitsa. Nah, anak wali saya. Gaitsa. Jam 55. Bisa open mic? Halo, Gaitsa. Halo? Halo? Ya, Pak. Nah, tadi Anda sudah nonton video kan? Nah, kalau ukuran untuk ukuran bubble, yang satunya pakai sparger yang kayak filter tadi, yang satunya pakai pipa biasa, kira-kira lebih besar mana? Pipa biasa atau sparger? Kayak filter. Pakai sparger, Pak. Kenapa pakai sparger lebih besar ukuran itunya, bubble-nya? Anda punya akuarium nggak di rumah? Atau pernah lihat akuarium nggak? Pernah, Pak. Ya, itu gimana? Penyebar oksigennya gimana? Penyebar udaranya gimana? Bentuknya gimana? Apakah dia pipa terus gelebuk-gelebuk udara gitu, ataukah dia ada itunya, ada kayak pemecah alirannya? Nah ini ada pemecah alirannya ya Gaisa. Oke, terima kasih Gaisa. Boleh off mic lagi. Nah di sini ya, di sini kita mengapa dapat seperti ini? Karena di keadaannya Pak Lockhart Martinelli ya kayak gini ya. Regardless bentuk gelembungnya gimana, bisa jadi bentuk gelembung sedikit berbeda, data-nya berbeda, dan itu adalah makanya Pak Lockhart Martinelli ini itu metode estimasi ya, tidak perhitungan akurat ya, estimasi aja. Udah lama sekali metode ini ada. Oke, estimasi, jadi Anda kira-kira tahu gimana ada di mana posisinya. Oke, oke. Sampai sini udah di screenshot belum? Udah screenshot? Udah ya? Udah belum? Udah ya? Udah, Pak. Oke, sip. Andika. Oke, nah ini adalah perbandingan ya. Ternyata ini tuh adalah perbandingan dP per dx dari single liquid dibagi dengan single gas. Ya. Ya. Ini itu adalah perbandingan dP per dx antara single liquid dibagi dengan single gas. Oke. Ya. Nah, untuk menghitung dP per dx single liquid, caranya gimana? Ya, mirip dengan Fanning, tapi ini pendekatannya seperti ini. Ya. Ya, ini kan sebetulnya ada suatu kata 4F. Ya nggak sih? Mirip, ada 4F, terus ada setengah U kuadrat ya. Kan ini jadi 2 di sini. Ya, ada 2F, U kuadrat di sini ada. Tapi di sini ada rho liquid dikalikan D. Ya. Anyway, itu hanya masalah pendekatannya saja. Nah, untuk menghitung dP per dx dari single liquid itu ini. dP per dx dari single gas ya sama. Artinya ya sama ya. Fanning gas sama Fanning liquid. Nah, oke. Fanningnya sekarang, pusing nggak pusing sih, ini tantangan aja buat Anda. Fanningnya kan di sini ya. Fanningnya kan di sini ya. Fanningnya itu ya sama. Kalau dia laminar, wis pakai pendekatan ini aja 16 per RE. Kalau dia turbulen, ya saya carikan persamaan yang enak ya, Blasius correlation. Jadi persamaannya adalah 0,079 per Reynolds pangkatkan 0,25. Oke. Nah itu persamaannya adalah itu. Ya Pak Blasius ini siapa sih? Ya dia adalah peneliti dari
awal abad ke-20 kah saya lupa, atau tahun 50 tahun 80, artinya ya sebelum abad ke-21 dia menemukan adanya korelasi antara fanning suatu aliran dengan bilangan Reynolds-nya ya kayak gini. Tapi ada nggak yang lain? Ya ada. Yang lebih memusingkan ada nggak? Ada. Ya ada kan. Saya tanya, persamaan untuk menentukan fanning factor untuk turbulen masih ingat nggak persamaan apa? Cari yang lain. Safika, ini 44, open mic, bisa? Iya, Pak. Anda masih ingat nggak persamaan untuk mencari fanning factor, ya, fanning friction factor untuk turbulen yang diajarkan oleh Pak Wawan? Persamaan apa? Untuk Anda kira-kira masih ingat nggak bentuk persamaannya gimana? Masih, Safika? Nggak ingat. Ingat atau nggak, Safika? Ya nggak apa-apa. Nggak ingat nggak apa-apa. Ya udah, ingat nggak, Safika? Agak lupa sih, Pak. Lupa ya. Fungsi dari apa sih, Safika? Masih ingat nggak fungsinya fungsi apa? Si fanning itu. Nggak ingat. Ada yang ingat nggak di sini selain Safika? Nggak apa-apa, yang nggak ingat, yang penting nanti nilainya A. Buat saya nggak ada masalah gitu ya. Dan dapat yang jujur A, dapat yang jujur, ya, nggak masalah gitu ya. Nah, karena masa depan Anda di ITB ditentukan oleh 2 jam ujian. Nah, bukan 14 pekan pertemuan. Ya, sistemnya masih seperti itu. Saya tanya, selain Safika ada ingat nggak? Mencari lagi nih. Mencari yang bisa. NIM 001, Leo, Agung, Bayu. Bisa open mic? Iya, Pak. Nah, Anda masih ingat nggak persamaan untuk mencari fanning factor yang diajarkan oleh Pak Wawan? Ada beberapa itu ya, Pak? Iya, beberapa apa? Fungsi dari apa sih fanning factor itu? Fungsi dari bilangan Reynolds. Lalu? Ada D juga, Pak, diameter. Terus? Sama yang terakhir itu ini, Pak, apa? Kekasaran pipa. Oke, ya. Saya juga nggak ingat persamaannya, tapi banyak ya, panjang, susah ya persamaannya ya. 0,000 sekian gitu ya. Oke. Nah, Reynolds-nya pangkatnya juga aneh juga ya. Oke, terima kasih Leo. Panggilannya Pak Leo atau Bayu? Leo, Pak. Pak Leo. Oke, terima kasih Leo ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu dibikin orang persamaannya dan kebetulan fit aja gitu loh. Nah, Pak Blasius ini dia, kenapa saya pilihkan Blasius di sini lebih mudah. Ya. Karena di sini hanya fungsi dari Reynolds. Oke. Karena di soal ini di soal-soal yang ada ininya kalau saya kasih ini kasaran Anda lebih pusing lagi ya. Karena banyak perhitungannya. Oke. Ya sudah. Ya sampai sini paham ya. Ini kalau untuk turbulen, ini untuk laminar. Nah, cara nyari Reynolds-nya gimana? Nah, di sini. Oke. Cara mencari Reynolds-nya simpel. Dari situ. Oke. Oke. Ya. Bentar. Oke. Ya. Ya. Reynolds yang pasti adalah rho UD per mu. Ya. Oke. Ya, mu-nya mu gas aja. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi alurnya itu ya. Alur dalam mencari delta P keseluruhan itu Anda yang pertama adalah mencari ini dulu Reynolds ya. Ya. U-nya ini
didapat dari Q per A. Ya. Nah, cari Reynolds, dari Reynolds ke sini cari Fanning. Oke, dari Fanning itu cari dP per dx untuk single. Ya. Habis itu Anda cari ini, cari si dalam tanda kutip X kuadrat yang besar ini. Lalu dari sini Anda tentukan. Kan Anda dari sini Reynolds-nya masing-masing udah tahu ya. Udah tahu Reynolds si cair berapa, Reynolds si gas berapa, lalu Anda kelompokkan nih. Dia laminar-laminar, laminar turbulen, turbulen laminar, atau turbulen pakai ini supaya dapat C-nya. Habis dapat C-nya, Anda hitung si ini atau si ini, ya. Nah, kan setelah itu Anda kan tadi dP per dx untuk single liquid sama single gas kan Anda udah dapat ya dari ini ya. Ya kan? Anda udah dapat dari ini. Nah, lalu Anda kalikan nih. Nanti Anda mendapatkan dP per dx untuk dua fasa. TP ini two phases. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini sampai sini? Ya. Nggak ada ya? Oke. Oke. Pak, Ya. Gimana? izin bertanya. Ya, Raihan, gimana? Raihan? Untuk berarti kan ini ada dua fase ya Pak, fase gas sama fase cair. Nah itu nanti bedanya di mana ya Pak? Di rho sama kecepatannya Pak ya berarti? Oh, rho sama kecepatannya. Ya, rho sama kecepatannya iyalah beda. Mu-nya juga beda toh? Ya. Kecepatannya dia beda. Nah, di sini ada kelemahannya. Sebetulnya saya mau tunjukkan nanti ya. Kelemahannya apa sih? Kelemahan dari metode Lockhart-Martinelli ini tidak memperhitungkan adanya interaksi. Jadi dia itu mengasumsikan gini. Pipa nih. Pipa. Ini di atasnya gas, bawahnya cairan gitu. Liquid ya. Ya. Bawahnya cairan. Gasnya bisa pergi duluan, cairannya bisa pergi duluan, gasnya bisa punya turbulen sendiri, cairannya bisa punya turbulen sendiri ya. Sesuai dengan sifat fisiknya masing-masing. Ya. Nah, yang krusial di sini adalah mencari UI-nya. Ya. UI itu apa sih? Kecepatan superficial ya. Superficial? Ya, kecepatan lurus lah intinya. Ya. UI sama dengan QI dibagi dengan A. QI-nya gimana cara nyarinya? Ini Q dia sendiri loh ya. Karena kita kan taunya Q campuran kan ya, Q mixture kan ya, Q mixture ya enggak? Nah, Anda harus di sini harus benar-benar kuat pemahamannya mengenai apa itu densitas, lalu apa itu flow rate ya. Ya kan? Atau laju alir massa. Kita bisa lihat nanti ya. Jadi di sini nanti bisa jadi kita punya 70%. Nah, Anda bisa punya kan Q per A sama dengan U ya. Ya. Q ini itu Anda tidak boleh menggunakan Q mixture. Ya. Karena Q mixture itu ada komponen Q gas, ada komponen Q liquid. Nah, Anda di sini harus benar-benar tahu komposisi. Dengan demikian Anda butuh namanya komposisi. Di sini ada X gas, ada X liquid. X-nya ini dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk massa ya ada sedikit repot. Anda harus menentukan densitas mixture. Oke. Anda harus menentukan densitas mixture. Setelah itu Anda apa? Anda kan tahu F-nya. F dibagi densitas sama dengan Q. Lalu di sini Anda harus mengetahui bukan X tetapi adalah VG atau VL-nya berapa. Ini yang agak tricky di sini ya. Sisanya perhitungannya hanya perhitungan prosedural saja. Oke, Raihan? Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Ya, yang susah emang ini nyari ini yang susah. Bukan susah ya, tricky ya. Ya, harus seperti itu. Oke. Nah, yo, gimana siapa ini? Jonathan, Pak. Jonathan, gimana Jonathan? Izin bertanya. Untuk yang apa? Gas yang terbentuk tadi kan kalau dalam video kan kayak tiap
tiap waktu tuh berbeda ya, Pak. Hmm. Itu cara apa namanya? Kenapa tidak dalam fungsi waktu begitu? Kenapa dalam fungsinya X gitu? Iya, Di yang si square-nya itu. ya si square ya, oh ya, C ya. Oke. Ya karena nggak punya pengetahuan akan hal itu, Jonathan. Ini tahun 49. Oke, dia hanya merata-ratakan saja. Oke, kalau yang paling bagus ya pakai computational fluid dynamics ya. Paling bagus ini time resolve ya. Time resolve ya, time resolve ya. Jadi si P delta P-nya bisa fungsi dari waktu. Ya. Tapi kalau saya ngajarin ini nanti nggak apa ya? Ini bukan bahasan dari kuliah ini kuliah bahasan dari peristiwa perpindahan P2 nanti Anda tingkat 3. Yang pertama, yang kedua, tidak semua orang punya resource untuk hal ini karena ini membutuhkan GPU atau graphic processing unit yang bagus. Ya. Ya, memang benar tadi Jonathan bilang ini mestinya kan ini berubah, ini mestinya kan fungsi waktu juga ya. Kemudian ini aslinya ini juga fungsi waktu ya. Ini fungsi waktu, semuanya fungsi waktu. Ini fungsi waktu semuanya. Tapi nggak bisa. Ya, saya memberikan pengajaran ini karena saya dan dosen yang lain ingin Anda menguasai teknik estimasi secara cepat saja ya. Oke, sini Jonathan. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, aku kelemahannya seperti ini. Ini dianggap steady state, Jonathan. Ya. Oke. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Jojo, kemana? Jo. Kalau misalkan dia itu kan kecepatan apa sih? Pas kecepatan masing-masing komponen berarti dibagi area total ya, Pak, diameter pipa. Kalau misalkan mereka, let's say alirannya stratified gitu, Pak. Jadi atasnya gas, bawahnya fluida. Kan area yang ditempati sama alirannya kan berbeda. Itu dia rumusnya bakal tetap debit per area total, Pak. Tetap. Ya karena ini tahun 49, Jojo. Ya. Ini pendekatan super klasik. Ya. Aslinya tadi sudah saya bilang, ya enggak. Dia menempati aliran yang sama nggak bisa kayak kalau kayak gini aja gimana menurut Anda? Luasnya kan beda-beda tuh ya. Ya. Di sini luas cairannya full, di sini luas cairannya nggak full ya. Tapi kan enggak, sudah ini kalau seperti udah time resolve dan kita tidak punya resource-nya untuk mengajar ini. Jadi dianggap tetap ya. Jojo ya. Dianggap tetap. Enggak tetap pastinya, tapi dianggap tetap. Ini untuk estimasi saja. Mistake-nya ya, error-nya itu 40-an% ini. 40-an%, bayangkan. Tetapi somehow Anda tahu dasarnya gimana. Oke? Paham, Jojo? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak bisa ya, nggak nyampe ya. Ya udah, ya kan saya harus objektif ya, nggak nyampe. Oke, jadi ingat ya, ini dari kanan ke kiri ya, dari sini ke sini ke sini, habis itu nonton sini bentar, habis itu balik ke sini, habis itu naik. Oke, paham ya sampai sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat ya? Langkah-langkahnya dapat ya? Oke, paham ya? Ini di screenshot ya. Dari kanan ke kiri, bukan dari ke kiri kanan ya. Oke, kalau dari kiri ke kanan nanti saya jelaskan suruh nyari Reynolds dulu, Anda bingung. Kenapa harus nyari Reynolds dulu? Oke. Oke, paham ya? Oke, paham. Semoga paham insyaallah. Oke. Nah, perhitungan beda tekannya itu seperti ini ya. dW per dx sama dengan seperti ini. Ini ACC ini saya lupa ini apa. Tapi anyway, penurunan rumusnya itu seperti ini ya. Ini mixture, ya dan sebagainya. Ya. Anda bisa gunakan juga pendekatan seperti ini, tapi saya tidak sarankan karena apa? Karena ngitung si F mixture itu susah, pakai banget. Ya. Yang ini juga sama. Kalau ini masih gampang ya. Ini tinggal simply si kilogram per waktu dibagikan dengan A dapat GM. Ya. Tapi ini susahnya nggak ketulungan. Nah, satu lagi ya. Di sini Anda harus melihat bahwa untuk menentukan si volume mixture ya,
itu sama dengan separuh mixer. Nah, Anda harus melihat bahwa di mekanika fluida itu rho tidak rho itu kadang-kadang kita sebut sebagai separuh yang kita bisa sebut sebagai phase specific. Oke. Bisa separuh ini bisa maknanya adalah bisa kilogram per meter kubik atau spesifik molar volume ya. Mol per meter kubik ya. Artinya akan ada besaran-besaran seperti ini ya. Anda harus persiapkan hal itu. Ya, Anda sebaiknya persiapan gitu ya. Ya ini pendekatan lain, tetapi saya sangat tidak sarankan menggunakan pendekatan ini. Tapi hanya untuk sekedar tahu saja. Ya, sama saya sekedar tambahkan di sini ada Pak DH. DH itu apa? Diameter hidrolik ya. Anda udah belajar ya kemarin ya, diameter hidrolik itu apa? Udah diajari Pak Yogi. Oke. Nah, ya. Kalau alirannya homogen seperti ini, ya, Anda bisa melihat mengapa dibuat pendekatan dP per dx mixture sama dengan dP per dx single liquid, karena ya setelah dilihat dari percobaan itu si apa ya, dP per dx liquid lah sebetulnya lebih dominan. Oke. Oke, ya Anda melihat hal tersebut. Ya, ini hanya pendekatan matematis saja. Nah, kalau vertikal gimana? Ya, kita bisa melihat di sini. Ini hanya estimasi ya. Nah, oke, ya, Anda bisa gunakan ya data-data seperti ini saja ya. Ya, mereka buat apa? Mereka buat pendekatan eksperimental. Ini tuh ininya apa? Persamaannya apa? Bahkan belum dilukiskan persamaannya apa ya. Oke. Persamaannya belum dilukiskan. Jadi kalau Qg per Ql yang misalkan 20, gasnya 20 kali lipat lebih cepat. Nah, dia kalau dan misalkan ini air, Anda bisa melihat di sini ke atas. Oke, delta P per GH rho airnya sekitar mungkin 0,5, misalkan seperti itu. Ya. Mengapa seperti ini? Karena dicari seperti yang tadi Anda tonton di percobaan. Ya, orang simply bikin pipa kayak gini. Sorry, ini pipanya adalah vertikal. Ya, pipanya vertikal. Ya, dia bikin pipa kayak gini. Di sini dia kasih tekanan. Di sini dia ukur tekanan juga. Terus di sini dia alirkan gas dan cair. Bubbling di sini. Ya, dia di sini dia ukur P1 berapa, P2 berapa. Ya, dia bikin grafik. Ya, kayak sederhana itu. Ya. Hold up rasio itu adalah rasio si cair dibagi ya, rasio yang ditempati oleh cair ya, terokupansi oleh zat cairnya. Oke. Hold up rasio itu seperti ini. Nanti kalau Anda praktikum tingkat 3 ketemu sama saya kontraktor gas cair, Anda akan semoga nanti ketemu sama saya ya. Akan seperti ini. Oke. Hold up rasio ini menentukan delta P-nya. Oke. Oke. Yuk, sekarang kita latihan soal ya, latihan soal. Lalu nanti Anda akan saya beri tugas saja ya, dibanding saya bikinkan kuis di akhir ternyata nggak cukup waktunya. Kita tadi membahas konsep dasar ternyata. Ya, sebuah aliran dua fasa air dan udara mengalir dengan laju massa 5 kg per detik di dalam sebuah pipa horizontal berdiameter 15 cm. Diketahui data di bawah ini ya, densitas air 1000, udara 1,1, lalu ini viskositas dalam pascal sekon air, dalam pascal sekon udara, kemudian ini adalah apa ini? Ini apa? Tegangan permukaan ya 0,073, udara tidak diketahui. Fraksi massanya 0,7 dan 0,3. Nah, di sini tadi yang ditanyakan sama siapa? Jujur tadi sebelumnya nanya ya. Fraksi massanya 0,7 dan 0,3 ya. Untuk nyari U-nya gimana sih? Ya. Di sini ya kalau fraksi massanya 0,7 dan 0,3 artinya ke 5 ini ya 0,7-nya apa?
0,7 berarti 3,5 ya kilogram per sekon itu air. Sisanya 1,5 kilogram per sekon itu udara. Oke. Nah, saya beritahukan di sini bagaimana sekarang untuk mencari Q-nya. Ya sabar, ya ini di sini ya. Q sama dengan M dibagi rho. Ya, bisa dibuat pendekatan seperti ini. M dibagi rho, ya. Q-nya berapa di sini? Ya 3,5 dibagi 1000. Ya, Q liquid. Kalau Q gas gimana? Sama. 1,5 dibagi 1,1 ya. Oke. Sampai sini paham belum ya? Paham ya. Nanti Anda cari U-nya gimana? U sama dengan Q dibagi dengan A pipa aja. Wes, di sini kita nggak ngerti. Mereka jadi bubble, mereka jadi slug, mereka jadi annular, itu urusan mereka karena kita cuma menggunakan metode estimasi yang kuno tapi somehow berguna ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tentukan di sini saya minta Anda menentukan rejim aliran dua fasa kemudian hilang tekan per meter. Oke, semudah itu. Oke. Nah, rejimnya apa? Caranya bagaimana? Ya, Anda silakan screenshot di sini ya. Screenshot di sini. Untuk menentukannya gimana sih? Ya, Anda menentukan di sini apa? Kok jadi ya. Anda menentukan si GG. GG itu apa? GG flux massa per ya flux aliran massa dari gas saja. Oke. Nah, kalau GL itu apa? GL itu adalah flux aliran liquid. Oke. Oke. Ya, flux ya. Jadi dibagi satuan luas. Nah, semudah itu. Nah, karena dia adalah air dan udara, maka masing-masing sama dengan 1. Anda cari lambda tadi gimana? Sudah dicatat rumusnya? Sudah cari ya? Ini juga sama. Rumusnya gimana? Cari. Sudah dicatat tadi ya. Lalu, ya berapa? Ada di manakah dia? Ya. Untuk sumbu X adalah GL per GG karena lambda 1, ini 1, jadi 1. GL-nya berapa? 85 dibagi dengan 198. Ya, GL per GG. Sorry, kebalik. 198 dibagi 85. Itu sekitar 1, sekian ya. Ya, Anda diukurin main juga pakai mata yang ukurnya di sini. Dapat GL per GG-nya sekian. Lalu GG-nya berapa? Nah, GG-nya dia sendiri. GG-nya dia 85 ya di sini. Nah, dia diperkirakan ada di rejim disperse ya. Di rejim ini. Oke. Oke. Paham ya di sini ya? Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Yuk, Steve, gimana? Berarti untuk area liquid atau area gas gitu nggak bisa dicari ya, Pak? Enggak, udah saya bilang enggak ngerti kita. Dicari. Ya ini ya jadi satu gitu aja. Nah, kelemahannya metode Lockhart-Martinelli itu apa? Dia memang tidak ada apa ya? Transaksi aliran kah atau tidak ada interaksi, nggak ada interaksi antara gas dan cair. Gas dan cairnya bisa menguap dan itu nggak dihitung sama dia. Kemudian bentuknya berupa, jadi pokoknya kalau si Lockhart-Martinelli itu gini pokoknya ada cair ada gas kita nggak tahu apa-apa, terus hitung delta P-nya berapa gitu ya. Iya. Oke. Bisa jadi nanti kalau membentuk bubbly ya tadi saya sudah bilang Steve yang tadi dari awal apa ya? Yang benernya pakai computational fluid dynamics karena itu time resolve ya. Oke. Itu time resolve. Kalau ini cuman ya setengah jadi kah? Ya sekitar 40% errornya. Tapi itu sama berguna untuk memberikan Anda pengertian untuk kira-kira ada di mana dia. Ya makanya dari itu dicatat ya, semuanya dicatat. Kali aja nanti di pekerjaan butuh. Nah kalau Anda tidak punya komputer, tidak punya, ya kan Anda punya laptop Core i5 itu tidak bakal
Ya, mau gimana? Anda mau pakai computational fluid dynamics? Meledak komputernya, panasan ya. Nah, nggak bisa. Harus yang i9, harus yang RTX ya. Nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Masa Anda harus minta bos Anda, Pak, belikan dulu ini baru saya hitungkan. Nggak kayak gitu, Steve ya. Nah, apa yang ada dulu. Oke, sampai sini paham semuanya? Ada pertanyaan lagi? A-nya dianggap api, Pak. A hidrolik semua itu aja. Lamp ya. Ya pokoknya di situ. Ya, dianggap itu karena ini metode estimasi kasar. Paham semuanya ya? Paham ya, semoga paham. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, ini contoh soal. Ya, Anda tahu sendiri di sini. Bagaimana cara cari raw mixture ya? Di sini Anda lakukan seperti ini. Ya. Ya, Anda supaya mendapatkan gunanya apa sih? Ya, tadi Anda ingin mengetahui apa fraksinya. Tapi di sini saya belum tentu benar. Saya di sini sudah tanya sama anak tahun lalu, kayak ada kesalahan di sini. Oke. Satu hal yang saya harus amati di sini, rho ini kalau Anda mencampurkan air dan metanol semisal, air rho-nya berapa? 1 gram per mililiter. Kayak gini terus. Ya. 1 gram per mililiter. Metanol ya 0,7 sekian. Mereka campur, rho-nya berapa kalau 50-50 ya, sekitar 0,8 sampai 0,9. Untuk kalau cair-cair dan miscible. Yang jadi masalah, ya ini perhitungan saya ada masalah sebetulnya karena di sini rho-nya gas sama rho-nya cair saya anggap bercampur secara miscible. Oke. Nah, saya tahun lalu saya jadikan PR dan ini akan saya jadikan PR juga untuk Anda. Saya minta untuk mahasiswa mencari kesalahan saya di mana. Kesalahan saya ini akan berdampak pada UG dan UL. Ya. Oke. Ya, saya waktu bikinnya nggak terlalu hati-hati, jadi saya langsung. Jadi gimana cara mencari QM-nya ini segini, lalu QG-nya bagaimana, QL-nya bagaimana, saya dapat seperti ini. Tapi kalau saya pikir-pikir ternyata lebih benar kita ya sudah dari awal kita anggap saja ya di sini ini ya kan tadi kita tahu udara bukan Ki gas ya seperti ini saja berapa 0,35 ya 3,5 kilogram per second ya. Kok ini Ki air ya, Ki air ya. Sorry saya salah. Ya. Ki liquid ya 3,5 kilogram per second dibagi ya udah pakai rho-nya dia aja, pakai rho-nya liquid. Ini pendekatan lebih benar. Ya. Jadi di sini dapat Ki liquid. Lalu Ki gas ya sama dengan ini koreksi ya terhadap slide saya sendiri. Ya, di sini 1,5 kilogram per second dibagi 1,1 kilogram per meter kubik. Berapa? Dapat Ki gas. Oke. Nah, nanti untuk mencari U liquid, Anda tinggal Ki liquid dibagi A pipa. Lalu mencari U gas sama dengan Ki gas dibagi A pipa. Ya, ini nanti hasilnya beda mestinya ya. Ini catat ya, ini PR Anda ya. PR Anda adalah membenarkan pendekatan saya di sini. Ya, ini tolong dibenarkan. Oke, PR. Oke, saya akan undurkan PR di EduNext-nya ya. Jadi jadikan PR aja, bukan kuis ya. Jadikan PR. Ya, ini jadi masalah karena kalau saya waktu itu ngitungnya seperti ini perkataannya kurang tepat dari awal saja. Paham ya? Ya, nggak usah pakai densitas campuran. Kenapa? Karena densitas campuran itu berbahaya. Densitas campuran itu melambangkan udara dan cairan campur jadi satu zat yang baru ya. Seperti larutan metanol dalam air ya. Padahal enggak ya, karena mereka beda fasa, densitasnya nggak boleh dimasukkan seperti itu, oke? Paham sampai sini?
tentang koreksi dari saya? Paham? Untuk saya sendiri. Paham? Paham, Mbak. Paham ya? Jadi Anda hitung QL-nya dari 3,5 kg per second dibagi 1000, Q-gasnya 1,5 dibagi 1,1 dapat QL, dapat QG. Lalu di sini UL-nya dapat, UG-nya dapat. Nanti akan dapat UG di sini. Sederhana ini rumusnya, dapat UL. Nah, lalu setelah itu dapat Reynolds. Jadi ya, setiap ini saya beritahukan ya. Setiap mencari beda tekan selalu mencari friksi. Mencari friksi selalu dimulai dari mencari Reynolds. Itu rule of thumb-nya seperti itu. Dan mencari Reynolds selalu mencari kecepatannya. Ya. Nah, di sini di hitungan saya ini saya kemungkinan besar tidak tepat. Anda gunakan pendekatan ini. Reynolds gasnya turbulen, laminar, Reynolds cairannya turbulen. Di sini ya, rho UD per mu, ya, ini rho UD per mu. Ini laminar, ini turbulen. Oke, ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Di sini saya mencari dP per dx untuk single gas, ya. Nah, dP per dx bagaimana cara nyarinya? Ya tadi pakai rumus yang tadi sudah Anda screenshot. Dengan fanning gas, fanningnya gas akan dia laminar. Di perhitungan tadi dia laminar, saya tulis 16 per RE. Dapat segini, dapatnya sekian Pascal. Per meter ya, ini saya juga ada kesalahan lagi. Per meter. Kan dP per dx ya. Ini ya, dP per dx untuk single liquid ya, itu sama rumusnya, tetapi fanningnya berbeda. Fanningnya saya pakai Blasius, bukan pakai 16 per RE. Ya. Lalu 0,079 dibagi sekian dipangkatkan 0,25 dapat sekian. Dengan demikian kita kembalikan ke atas sini, kita mendapatkan delta P untuk single liquid adalah ini. Oke. Lalu kita hitung chi square ini, bacanya chi ya, chi, saya selalu lupa. Chi square ini dP per dx single liquid dibagi dP per dx single gas, dapat nilainya ini. Lalu ini kita akarkan supaya dapat nilai si chi-nya. Ya, kan 21.000 sekian akarnya ini. Lalu kita menghitung parameter marginalnya si PL kuadrat ini 1 tambah ini. Karena gas laminar dan yang cair turbulen dalam perhitungan saya minta Anda koreksi, maka nilai C adalah 10 ya. Dapat nilai C dengan 10 apa? Dari mana? Ya. Dari yang tadi. Ya, ingat-ingat di sini ya. Screenshot ya. Oke. Oke, nah C-nya 10 ya. Chi square-nya di bawah. Ya, chi square dapatnya ini. Lalu dP per dx two phases sama dengan ini kuadrat PL kuadrat dikalikan dP per dx single liquid ya. Ya. Lalu Anda bisa mendapatkan, oh ternyata segini. Ya, ini pernyataan ini, kalau memang perhitungan saya benar ya, Anda bisa melihat bahwa pernyataan ini membuktikan dP per dx mixture itu sangat-sangat dipengaruhi oleh dP per dx single liquid. Oke. Sampai sini paham ya? Paham nggak sampai sini? Ya, dapatnya. Paham nggak yang lain? Pak izin bertanya, Pak. Yuk, siapa ini? Jonathan. Gimana? Ya. Berarti ini untuk yang Reynolds-nya itu D-nya pakai D pipa, Pak? Iya, D pipa aja. Dihidrolis pipa aja ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tadi pertanyaan semua sudah saya rangkum. Pertanyaan Steve, Jonathan, Leo, dan pertanyaannya siapa tadi? Cucu ya, Cucu juga ya. Itu kita tidak tahu, seriously, kita tidak tahu apa yang terjadi. Yang penting ada cair, ada gas. Diameternya berapa, pokoknya kita masukkan sebagai lam di situ. Oke. Nah, tugas Anda di sini ya, tugas Anda adalah ulangi perhitungan ini ya, tugas ya. Ulangi perhitungan ini tapi menggunakan ya. Ini ulangi ya. Ulangi, ini tugas nomor 1 ya. Ulangi perhitungan ini tapi menggunakan penghitungan QL dan QG yang benar. Ya ini saya nggak tahu, mungkin saya waktu lagi ngitungnya saya lagi ada ya, kurang konsentrasi, saya mohon maaf, tapi
gunakan ini ya. QL ulangi dengan QL dan QG yang ini. Paham ya? Tugas nomor satunya itu ya. Ulangi aja. Ulang nggak apa-apa, tulis tangan, ulangi ya. Nah, nanti udah foto ya, dan PDF kan. Oke. Itu. Nanti saya ubah pengumpulannya di EduNext. Anda habisnya ada kuliah nggak? Ada, Pak. Kuliah apa? Fitri? Agama. Kuliah agama, oke. Oke. Saya akan minta buat tugas hari ini kumpulkan jam 6 sore aja ya, nggak apa-apa ya? Jam 6 sore ya. Aman ya, jam 6 sore ya? Oke. Jam 6 sore Anda kumpulkan QL dan QG. Ya, QL dan QG sama. Lalu tugas pertama itu, ya ini sudah diperbaiki ya. Nah, saya nanti supaya Anda, ini kenapa kok saya nggak perbaiki ya? Supaya untuk memberitahukan kepada Anda bahwa tidak setiap saat apa yang ada di pustaka itu tepat dan saya ingin Anda kreatif ya. Kalau nanti ini saya kasih full 100% benar ya, saya ubah, nanti Anda tinggal ngopi aja di sini, nggak kerasa perbedaannya. Yang pertama, lalu tugas kedua ya. Hitung delta P ya dan rejim untuk ya ini saya tuliskan di sini ini X liquid, X gasnya di dalam massa ya. Nah, untuk X liquidnya 0,5 dan X gasnya 0,5. Lalu di sini X liquidnya 0,1, gasnya 0,9. Nah, ini tugas 2. Ya, ulangi perhitungan yang sama, Anda hitung. Rejimnya mana ya. Oke. Sampai sini paham ya? Hanya itu saja. Ya. Saya itu Anda buat pembahasan. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan, Jojo. Itu X itu maksudnya modulusnya, Pak, si chi-square-nya. Sorry. Fraksi liquid. X itu ini loh. Apa? X itu Si massa, Pak. Fraksi massa. Nah. Ya, fraksi massanya ya. Fraksi massa ini X. Ini XL, ini X gas ya. Oke. Ya. Kalau Anda melihat kuliah hari ini, Anda ikuti ya. Sama ya. Ya, ini tugas satunya ulangi perhitungan dengan QL dan QG yang benar ya. Nah, kemudian tugas 2-nya Anda buat XL dan XG ya dengan perhitungan tadi masing-masing tadinya 0, kita ubah ya, XL-nya 0,5 0,5 sekarang XL-nya 0,1 XG-nya 0,9 ya. Ya. Kalau semisal di peta rejim tidak ada, ya Anda bilang aja di peta rejimnya tidak ada. Seperti itu ya. Jangan maksain ya. Oke. Mengapa? Karena yang ada di sini itu hanya nyampe GG 100. Di atasnya sini udah nggak ada. Oke? Lupa Aryo, kenapa sih kalau kita diajarin metode kok nggak dalam tanda kutip nggak pasti? Ya ini hanya metode estimasi. Kami hanya sebagai dosen yang ingin mengimprint ingatan Anda pernah mengerjakan hal ini. Nanti Anda ketemu bisa pakai computational fluid dynamics, bisa pakai rule of thumb yang lain. Tapi yang penting Anda pernah menghitung, punya catatan pernah menghitungnya, Anda punya dasar keilmuan akan hal ini. Oke, itulah fluida 2 fasa. Paham? Paham semuanya ya? Oke. Kenapa kok nggak Pak Haryo? Kenapa nggak ada yang vertikal? Sulit. Ya, karena ada faktor G di situ. Beda lagi nanti ya, karena di situ ada faktor G dan kira-kira kalau vertikal nih, slipnya lebih kencang gimana? Lebih apa? Lebih cepat naik mana? Yang gas kan ya? Kan gas lebih cepat naiknya dan itu lebih repot ngitungnya dan nah, udahlah itu bukan urusan di mahasiswa teknik kimia tingkat 2 dulu ya. Bisa nanti Anda tingkat 4 atau Anda nanti S2 atau nanti Anda kerja, silakan hitung menggunakan CFD lebih nyaman ya. Oke. Ini tugas 2-nya ya, paham ya? Fraksi cairnya setengah-setengah sama fraksi gas, yang kemudian fraksi cairnya 0,1, gasnya 0,9. Ya. Selalu petakan dulu lalu hitung delta P-nya. Oke. Paham ya?
Ada yang tanyakan? Oke. Iya sih, Pak. Yuk, gimana? Gimana? Jadi kita ngitung yang tadi pakai fraksi yang sesuai di PPT dulu. Terus 0,5, 0,5, terus 0,1, 0,9 ya, Pak. 3 artinya, Pak. 3. Oke. Ya. Tulisnya di A4 ya. Tulis pakai tangan yang rapi ya. Supaya apa? Disimpan sama Anda, oke? Baik, Pak. Oke, ya. Nah, transportasi ini dekat-dekat dengan akhir dari bab ini. Ya, Anda bisa melihat di sini aliran gas cair itu, kalau Anda melihat di sini apa ini? Kira-kira apa ini? Nah, di sini ada kompresor. Nah, ini ternyata dia membuat masalah juga ya. Ternyata kalau kita putarkan cairan itu atau dalam pompa atau kompresor ya, saya lupa ini apa. Kalau nggak salah pompa atau kompresor. Yuk kita putar ya. kita kasih energi di dalam ya, kita RPM-nya ketinggian dalam pompa kita kalau nggak salah. Itu gasnya naik hold up-nya. Jadi dia apa? Seperti air dikocok kenceng banget ya. Dia berubah menjadi gas dan itu ternyata menjadi problematik dalam perpipaan, dalam perpompaan. Nah, itu selalu masalah di sini ya transportasinya. Jadi Anda harus nanti ketika Anda lulus, Anda pernah menghitung hal ini setidaknya secara manual, Anda punya basic yang kuat, lalu Anda tahu apa bahayanya dan kira-kira mana yang lebih berperan. Oke. Saya tidak mau membuat Anda jadi chaos dan tanda kutip, wow banyak ilmunya persamaannya banyak, enggak. Kenapa tadi saya tunjukkan step by step ya, supaya Anda tahu. Ya, mau fluida gas, mau fluida cair, 2 fasa, pasti kita sebelum ngitung delta P apa sih? Yang dihitung pasti Reynolds-nya dulu. Pasti itu, enggak kemana-mana kita ya. Ya, Reynolds-nya dulu. Reynolds kita hitung, kita baru mundur, cari fanning dan sebagainya. Oke? Paham ya? Oke. Ya, dan ini sama juga. Ya. Ya. Oke. Iya, ini rangkuman mengenai bab ini. Persamaan Locard-Martinelli itu dapat diselesaikan dalam waktu cepat, namun tidak memberikan akurasi yang baik ya pada berbagai kondisi operasi aliran. Tapi di sini memberikan pemahaman kepada mahasiswa ya. Ya kira-kira seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Kemudian persamaan lain umum yang digunakan adalah Bakes and Brill, lebih kompleks lagi. Tapi nanti Anda saya tidak ajarkan itu karena repot, kompleks dan perlu pemahaman yang benar dulu mengenai hal lain. Tadi saya tanya kepada Anda fitting aja, yang ngerti fitting nggak banyak ya. Artinya fitting itu apa? Mengapa ada persamaan? Blasius tadi mengatakan 0,0 sekian dibagi RE pangkatkan ini ya karena dia fitting persamaan itu yang paling sesuai. Oke. Nah, saat ini perhitungan dan evaluasi, kemudian ya, saat ini perhitungan dan evaluasi aliran multifasa umumnya menggunakan piranti lunak seperti Olger dan Pipes atau CFD Computational Fluid Dynamics. Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah akhir dari bahasan aliran cair gas dalam satu tempat yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya mau bertanya yang buat rumus lambda sama V nggak sih? Yang rumus tadi itu. Ini. Iya, Pak. Di rumus lambda, bukan yang ini, Pak. Di rumusnya. Di atas, ya saya tahu. Iya, Pak, yang di atas. Mana ya? Saya lupa. Di atas lagi. Sorry. Di atas lagi. Nah, ini ya. Di lambda itu rho A itu apa ya, Pak? Rho R, udara. Ini bahasa Inggris ya. Oh, R. Ya, paham ya. Jadi lambda itu adalah suatu bukan konstanta ya, suatu besaran ya, besaran yang membandingkan antara densitas gas yang kita tinjau dibagi dengan densitas udara dikalikan densitas liquid yang kita tinjau dibagi dengan densitas air. W itu water ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau 1 dibagi 1 dikalikan 1 dibagi 1 pangkatkan setengah berapa kira-kira? 1.
Untuk yang ini juga sama. Oke. Ya, sama ya. Ya. Mau bertanya juga Pak, untuk nilai surface tension water itu dapat dari mana? Cari di internet. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Nah, sekarang saya tanya, surface tension gas ada nggak? Kan nggak ada surface tension gas di situ ya. Ya, karena bahasanya, karena surface tension itu jadi masalah selalu dalam liquid ya. Gas itu nggak ada surface tensionnya. Makanya tadi saya di soal, saya bilang Na ya, not available. Oke? Oke? Paham ya? Ya, kalau surface tension air dibagi surface tension air kan 1 ya. Mu air dibagi mu air 1. Densitas air dibagi densitas air 1. Ya kan 1 pangkatkan berapapun 1 ya. Jadinya 1. Ya, saya tidak seiseng itu mencarikan soal untuk etanol semisal. Ya. Oke. Karena surface tensionnya beda. Oke. Paham? Paham, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak. Yuk, Steve. Untuk PPT ini apakah boleh dibagikan? Oh iya ya. Ini saya edit dulu ya. Ya, oke. Saya edit dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Tapi Anda tadi udah screenshot kan? Udah sih Pak, cuman takut itu aja. Takut salah ya. Ya. Saya nanti bagikan ke Pak Wawan ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya undurkan pengumpulan tugas Anda, kuis Anda, saya jadikan namanya tugas. Cari di Edunext modul gas cair ya. Nanti kumpulkan jam 6 sore ya. Nah, supaya mudah aja ya. Scan yang baik, tulis yang baik. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja kelas hari ini. Terima kasih atas atensinya. Ya, lain kali nanti kalau menghadiri kelas lain tepat waktu ya, supaya kita enak. Oke, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.